Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana keadaannya kalian di rumah? Semoga kalian tetap dalam perlindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat, dan terhindar dari wabah yang menyerang negeri ini. Anak-anakku semuanya, walaupun kita masih belum bisa tatap muka di sekolah, kalian harus tetap semangat untuk belajar. Pada pagi hari ini, kita akan mempelajari materi pembelajaran di mata pelajaran matematika, yaitu tentang limit fungsi, khususnya untuk anak kelas 11. Kita langsung saja, kita definisikan apa yang dinamakan dengan limit fungsi. Pengertian daripada limit, limit itu digunakan untuk menyatakan sesuatu yang nilainya mendekati nilai tertentu. Yang perlu diingat, di sini limit di sini menyatakan nilainya mendekati nilai tertentu. Artinya, bukan nilai itu daripada limit, tapi dia akan mendekati nilai itu. Seperti tak hingga, yang pada dasarnya adalah angka-angka yang sangat besar yang nilainya tidak dapat dipastikan. Dalam bentuk matematik, misalkan ada sebuah limit fungsi f(x) mendekati c sama dengan L, maka dapat dituliskan seperti yang tampil di depan layar kalian. Limit fungsi f(x) untuk x mendekati c, maka nilainya adalah L. Jika untuk setiap x yang cukup dekat dengan c, tetapi x-nya tidak sama dengan c. Ingat, x di sini mendekati c. Bukan berarti x ini nilainya c, tapi dia mendekati c. Maka fungsi f(x) itu mendekati nilai L. Syarat daripada limit, suatu fungsi dikatakan mempunyai limit jika memenuhi 3 syarat. Yang pertama, jika limit fungsi daripada f(x) untuk x mendekati c positif, artinya limit fungsi x didekati dari kanan, dia menunjukkan ada hasilnya. Yang kedua, jika limit fungsi f(x) untuk x mendekati c negatif, artinya limit didekati dari arah kiri, dia juga menunjukkan ada hasilnya. Sehingga dapat disimpulkan apabila limit fungsi f(x) untuk x mendekati c positif didekati dari kanan, nilainya sama dengan limit fungsi f(x) untuk x yang didekati dari kiri, maka suatu fungsi itu dikatakan mempunyai limit. Ingat 3 syarat ini. Oke. Untuk lebih memahami apa itu limit, marilah kita adakan sebuah penyelidikan, menggambar sebuah grafik dari fungsi y sama dengan x pangkat 2 dikurangi 4 dibagi dengan x dikurangi 2. Tadi saya katakan ada suatu limit yang didekati dari arah kanan, ada limit yang didekati dari arah kiri. Nah, untuk lebih memahami kata-kata itu, ayo kita lakukan penyelidikan berikut. Gambarlah sebuah grafik dari fungsi y sama dengan x pangkat 2 dikurangi 4 dibagi x dikurangi 2. Untuk menggambarkan grafik ini, caranya kalian sebutkan sebarang nilai daripada x, untuk mendapatkan nilai y. Mari saya bimbing di dalam penyelidikannya. Oke. Pertama, yang harus kita lakukan adalah kita harus menentukan nilai x sehingga nilai y-nya dapat diketahui. Untuk nilai x-nya, kita bisa ambil misalkan di sini kita mulai dari negatif 3, negatif 2, kemudian negatif 1, 0, 1, 2, 3. Oke. Ingat, x ini adalah sebarang. Artinya kalian boleh menggunakan nilai-nilai yang tidak sama dengan apa yang Pak Guru jelaskan. Oke. Apabila nilai x-nya sama dengan negatif 3, maka nilai y-nya adalah, mari kita masukkan di dalam rumus fungsinya. Di sini dirumuskan y sama dengan x pangkat 2 dikurangi 4 dibagi dengan x dikurangi 2.
Jika X-nya adalah negatif 3, maka kita masukkan di sini. X pangkat 2 berarti negatif 3 pangkat 2 adalah 9. Dikurangi 4 dibagi dengan negatif 3 dikurangi 2. Ya, sehingga didapatkan 9 dikurangi 4 adalah adalah 5 dibagi dengan negatif 3 dikurangi 2 adalah negatif 5. 5 dibagi dengan negatif 5 didapatkan negatif 1. Maka nilainya adalah negatif 1. Oke, sebentar. Kita lanjutkan untuk penyelidikan untuk Y sama dengan X pangkat 2 dikurangi 4 dibagi dengan X dikurangi 2. Sekarang kita lanjutkan untuk X sama dengan negatif 2. Oke. Maka kita dapatkan X-nya kita ganti dengan negatif 2, berarti negatif 2 pangkat 2 nilainya adalah 4. Oke. Berarti di sini 4 dikurangi 4. Dibagi X-nya kita ganti dengan negatif 2 dikurangi 2. 4 dikurangi 4 adalah 0 dibagi negatif negatif 2 dikurangi 2 adalah negatif 4. Oke, 0 dibagi negatif 4 nilainya adalah 0. Oke, sampai di sini. Sampai di sini ada yang masih belum mengerti? Oke, kalau ada yang belum mengerti kita lanjutkan di perhitungan negatif 1. Oke, kita lanjutkan. Untuk Y sama dengan X pangkat 2 dikurangi 4 dibagi dengan X dikurangi 2. Ya, X-nya kita ganti dengan negatif 1. Negatif 1 pangkat 2. Berarti nilainya 1 dikurangi 4 dibagi negatif 1 dikurangi 2. Oke. Untuk 1 dikurangi 4 nilainya adalah negatif 3 dibagi negatif 3 sama dengan 1. Maka untuk X negatif 1 nilai Y-nya adalah 1. Oke. Kita lanjutkan ya. Untuk X-nya sama dengan 0. Berarti Y sama dengan X pangkat 2 dikurangi 4 dibagi dengan X kurangi 2. Oke. Kita masukkan X-nya adalah 0. 0 pangkat 2 adalah 0. Kurangi 4 dibagi dengan 0 kurangi 2. Oke. Untuk 0 kurangi 4 adalah negatif 4 dibagi dengan negatif 2. Oke. Nilainya adalah 2. Oke. Jika X-nya 0 maka Y-nya adalah 2. Oke. Sampai sini. Kita lanjutkan. Untuk X sama dengan 1. Ya, Y sama dengan X pangkat 2 dikurangi 4 dibagi dengan X dikurangi 2 sama dengan ya, untuk X-nya kita ganti 1 berarti 1 pangkat 2 nilainya 1 dikurangi 4 dibagi 1 dikurangi 2 sama dengan negatif 3 dibagi dengan negatif 1. Maka nilainya adalah positif 3. Oke. Nilainya positif 3. Oke, sampai sini. Kita lanjutkan untuk X sama dengan 2. Oke, untuk Y sama dengan X pangkat 2 dikurangi 4 dibagi dengan X kurangi 2. Oke. Untuk X-nya 2 berarti 2 pangkat 2 4 dikurangi 4 dibagi 2 dikurangi 2. Oke. 4 dikurangi 4 nilainya adalah 0. 2 kurangi 2 adalah 0. Ingat, nilai 0 per 0 ini adalah nilai tak tentu di dalam ilmu limit. Ya. Maka di situ bukan berarti menunjukkan nilai 0, tetapi di situ menunjukkan nilai tak tentu. Kita tulis di sini, ya bentuknya adalah 0 per 0. Oke, kita lanjutkan. Tinggal satu, yaitu untuk X sama dengan 3. Oke, saya letakkan di sini ya. Y sama dengan
X pangkat 2 dikurangi 4 dibagi dengan X kurangi 2 sama dengan untuk X3 berarti X-nya pangkat 2, 3 pangkat 2 adalah 9 kurangi 4 dibagi dengan X-nya kita ganti 3 ya. Oke, X-nya kita ganti 3 dikurangi 2. Oke. 9 dikurangi 4 nilainya adalah 5 dibagi 3 dikurangi 2 nilainya adalah 1. Oke, 5 dibagi 1 adalah 5. Oke, di sini adalah nilainya 5. Oke, sampai di sini. Silakan kalau ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan pembelajarannya. Silakan kalian screenshot dulu, saya beri waktu untuk melakukan screenshot dan nanti kalian catat di buku catatan kalian. Oke. Baik, kita lanjutkan. Apabila sudah diketahui titik-titik koordinatnya yaitu X, Y-nya, maka langkah selanjutnya adalah kita gambarkan ke dalam grafiknya. Oke, ini saya ambil dulu biar nanti. Oke. Oke. Kita lanjutkan. Kita gambarkan grafiknya. Hasil tadi ada di sini. Ya. Nah, ini hasil perhitungan kita tadi. Sekarang kita gambarkan di dalam diagramnya. Oke, silakan kalian perhatikan di sini. Jika X-nya nilainya negatif 3, maka nilai Y-nya adalah negatif 1. X negatif 3, Y-nya negatif 1. Berarti di sini. Saya ambil warna merah. Oke. Dia akan berada di sini. Nah, ada di sini. Oke. Kita lanjutkan. Jika X-nya negatif 2, maka Y-nya adalah 0. Negatif 2, X-nya negatif 2, Y-nya 0. Berarti ada di sini. Lihat, ini adalah sumbu X dan ini adalah sumbu Y. Oke. Kemudian kita lanjutkan, jika X-nya negatif 1, maka Y-nya adalah 1. Ya, maka dari sini ya. Dari sini. Oke. Nah, saya hapus dulu. Oke. Kita lanjutkan lagi. Jika X-nya 0, Y-nya sama dengan 2. Jika X 0, berarti di sini X-nya 0, Y-nya 2. Berarti ada di sini dia. Ya, jika X-nya 0, Y-nya ada 2. Ada di sini. Nah, di sini. Oke. Lanjut. Jika X-nya 1, maka Y-nya sama dengan 3. X1, Y-nya sama dengan 3. Berarti ada di sini. Ini. Ada di sini. Oke, ada di sini. Jika X-nya 2, hasilnya adalah tak tentu. Jika X-nya 2, hasilnya tak tentu. Nah, di sini tidak tahu ada di mana ini. Hasilnya kita tidak mengetahui. Tak tentu itu bisa lebih dari sini. Lebih dari 4, bisa kurang dari 4. Berarti dia ada di sini. Ya, kita lingkari aja. Nah, kenapa kok kita ambil ini? Karena X-nya 2. Oke, kita lanjutkan. Jika X-nya 3, maka Y-nya adalah 5. Jika X 3, Y-nya 5. Maka hasilnya ada di sini. Oke, ada di sini. Oke. Kalau kita tampilkan ke dalam grafiknya, ya ini. Kalau kita tampilkan dengan grafiknya, nah ini akan terbentuk seperti ini.
ini kalau grafik garis lurus, nah, maaf ini agak melenceng. Nah, ini bentuknya adalah bentuk garis lurus, berbentuk garis linier. Nah, disinilah yang dinamakan limit tadi. Ketika X-nya adalah 2, maka hasilnya tak tentu, yang lubang ini. Nah, tadi dikatakan ya, ada limit yang didekati dari kanan, ada limit yang didekati dari kiri. Nah, sekarang kita buktikan apakah fungsi ini memiliki limit apa tidak. Ya, sekarang kita buktikan. Ya, caranya adalah, ingat ya, tadi Y sama dengan X pangkat 2 dikurangi 4 dibagi dengan X kurangi 2. Ini adalah fungsinya tadi. Ya, sekarang kita dekati dari arah kanan. Ya, kalau kita dekati dari arah kanan, berarti di sini kita dekati dari arah kanan. Artinya di sini X-nya lebih dari 2. Kita ambil saja X yang lebih dari 2. Misalkan kita ambil 2,001. Nah, ini kita kuadratkan. Dikurangi 4 dibagi dengan 2,001 dikurangi 2. Nah, ini silakan kalian hitung. Nah, menggunakan kalkulator kalau kalian merasa kesulitan. Ini pasti akan menghasilkan nilai 4,001. Nah, ini untuk limit yang didekati dari kanan. Kemudian, kalau limit itu didekati dari arah kiri, nah, dari arah kiri berarti di sini. Nah, dari arah kiri berarti dia sebelum X sama dengan 3. Ya, grafik fungsinya adalah Y sama dengan X pangkat 2 dikurangi 4 dibagi dengan X dikurangi 2. Kalau kita dekati dari kiri, berarti untuk X nilainya di bawah 2. Kita ambil aja X yang paling kecil di bawah 2. Yaitu misalkan kita ambil 1,999. Nah, ini kita kuadratkan. Kita kurangi 4, kita bagi dengan 1,999. Kita kurangi 2. Ya, silakan dihitung anak-anakku semuanya. Ya. Oke. Sudah. Di sini pasti akan menghasilkan angka 3,999. Oke. Nah, inilah yang dinamakan didekati dari kanan dan didekati dari kiri. Oke. Kesimpulannya yang ketiga, kalau hasilnya didekati dari kanan, ya, kalau kita bulatkan, berarti nilainya adalah 4. Kita dekati dari kiri, kalau kita bulatkan juga hasilnya 4. Apabila hasil dari fungsi itu didekati dari kanan, nilainya sama dengan didekati dari kiri, berarti dapat kita simpulkan fungsi ini memiliki limit. Sehingga apabila kita tuliskan limit X mendekati 2 dari fungsi, ntar saya ganti biar kelihatan beda. Saya ganti warnanya dulu. Oke. Nah, ini. Jadi kalau kita nyatakan di dalam bentuk limit ya, X mendekati 2, berarti kita akan mendekati 2 dari fungsi X pangkat 2 dikurangi 4 dibagi dengan X dikurangi 2, maka nilainya akan mendekati 4. Nah, dari sini tadi. Maka akan mendekati 4. Inilah maksud daripada limit fungsi. Nilainya mendekati suatu nilai. Jadi dia tidak akan pernah menemukan nilai 4, tapi dia akan mendekati nilai 4. Silakan dicoba dengan titik-titik yang lain yang mendekati 2. Oke, silakan kalian screenshot dulu. Ya.
Kemudian nanti kalian salin di buku catatan kalian. Oke, saya lanjutkan. Di dalam menyelesaikan limit, ya, ada beberapa cara yang bisa kalian lakukan. Yang pertama yaitu menggunakan substitusi langsung. Artinya apa? Pada limit fungsi f(x) untuk x mendekati a, nilai x sama dengan a disubstitusikan ke dalam fungsi f(x). Jika diperoleh suatu hasil suatu fungsi L, maka limit dari fungsi f(x) untuk x mendekati a, nilainya akan mendekati L. Contohnya ini. Jadi kita coba kita selesaikan bersama. Oke, saya full screen dulu. Oke, perhatikan soal berikut. Limit untuk x ditambah 5 dibagi dengan x untuk x mendekati 5. Ya, limit suatu fungsi x ditambah 5 dibagi x untuk x mendekati 5. Oke, kalau kita gunakan dengan substitusi langsung, maka tinggal kita masukkan limit untuk x mendekati 5 dari fungsi x ditambah 5 dibagi x, berarti sama dengan kita masukkan, kita anggap x-nya sama dengan 5, berarti 5 ditambah 5 dibagi 5, sehingga didapatkan 5 ditambah 5 bagi 5 adalah 1. 5 ditambah 1 nilainya adalah 6. Artinya limit dari fungsi x ditambah 5 per x untuk x mendekati 5, nilainya akan mendekati 6. Oke, ini cara menyelesaikan soal limit dengan metode substitusi langsung. Oke, sampai di sini dulu. Bagaimana anak-anakku, sudah paham ya? Oke. Untuk melihat tingkat pemahaman kalian, silakan kalian selesaikan tugas yang sudah saya siapkan melalui link berikut. Oke. Nah, ini silakan kalian selesaikan untuk bahan evaluasi saya untuk melihat tingkat kepahaman kalian di dalam menyelesaikan soal limit yang berkaitan dengan metode substitusi langsung. Silakan akses melalui link yang sudah saya tampilkan berikut. Oke, sampai di sini dulu. Sekali lagi, tetap semangat untuk belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.